Halo, ketemu lagi bersama saya, Matahari Bakti Nindya. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai Distributed Database Management System atau sistem basis data terdistribusi. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari bahwa satu database dapat dibagi menjadi beberapa fragmen dan kemudian disimpan dalam komputer yang berada di dalam jaringan yang tersebar secara geografis. Nah, pengolahan datanya juga dapat tersebar di antara beberapa situs jejaring atau node atau bagian-bagian yang lain. Untuk itu, langsung saja kita mulai penjelasan kita mengenai DDBMS kali ini. Sebelum kita mulai pemaparan kita kali ini, kita akan mencoba melihat bersama mengenai objektif apa aja yang akan kita dapatkan ketika kita belajar mengenai DDBMS kali ini. Yang pertama, kita dapat mengetahui dan menjelaskan serta fungsi dan tujuan dari sistem basis data terdistribusi. Kita bisa mengetahui keuntungan dan kerugian dari DDBMS itu sendiri. Kita bisa mengetahui karakteristik dan komponen DDBMS itu juga. Lalu kita bisa mengetahui cara bagaimana implementasi database yang dipengaruhi oleh berbagai level data dan proses distribusinya. Selanjutnya ada model transaksi yang dikelola dalam ruang lingkup database terdistribusi. Selain itu kita juga bisa mengetahui model desain database terdistribusi yang menyeimbangkan antara kinerja, skalabilitas, dan ketersediaan. Lalu yang terakhir kita bisa mengetahui mengenai trade-off yang terjadi dalam berbagai penerapan sistem data terdistribusi. Mari kita lihat bagian selanjutnya. Sebelum kita memulai mengenai apa itu DDBMS, kita akan mengulas sedikit mengenai evolusi model penyimpanan, evolusi model database yang terjadi. Nah, di sini yang akan kita gunakan adalah Distributed Database Management System atau biasa disingkat dengan DDBMS. DDBMS sendiri merupakan tempat penyimpanan dan pemrosesan data dari komputer-komputer yang terkoneksi pada suatu jaringan. Poin utamanya adalah koneksi pada suatu jaringan. Data dan fungsi serta proses fungsinya didistribusikan ke dalam berbagai tempat. Ini untuk Distributed Database Management System. Lalu ada yang namanya dengan Centralized Database Management System. Nah, Centralized Database Management System ini kebalikannya, dia datanya tersimpan, tersentral dalam suatu tempat atau terpusat. Pengaksesannya bisa dilakukan melalui dump terminal. Ini evolusi yang terjadi mengapa ada yang namanya DDBMS. Nah, selanjutnya di sini model centralized database yang terjadi. Nah, database yang sering kita gunakan adalah seperti ini. Kita punya local database anggaplah kita gunakan MySQL, MariaDB segala macam. DBMS-nya di sini, ini database-nya ini aplikasinya kayak MariaDB dan segala macamnya. Ini kita bisa akses data rate. Nah, nanti request-nya di sini akan menggunakan satu dikatakan ini tadi dalam terminal atau aplikasi apapun yang kita gunakan. Jadi diakses request, reply, lalu diakses yang mengakses adalah end user ini yang biasa disebut dengan centralized database. Ini yang umumnya sering terjadi dalam apa yang kita gunakan. Kalau teman-teman menggunakan database di praktikum, dia menggunakan MariaDB, akses dan segala macam. Ini modelnya bisa dikatakan centralized, tapi ada beberapa fitur dari database centralized ini dapat kita gunakan sebagai database terdistribusi. Nah, sebelum kita masuk ke database terdistribusi, kita akan mencoba melihat bagaimana database centralized itu sendiri. Kita akan mengetahui bagaimana faktor yang mempengaruhi ditinggalnya database centralized atau centralized database. Yang pertama, kegiatan bisnis yang secara global. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kegiatan bisnis ini pasti meluaskan, di mana-mana kegiatan bisnis bisa terjadi dalam berbagai banyak belahan dunia. Jadi makanya data sistem database ini mulai ditinggalkan karena yang pemrosesan aksesnya paling sering adalah pemrosesan aksesnya.
Selanjutnya, yang kedua adalah berkembangnya web-based database service. Nah, web-based database service ini yang memungkinkan multi pengguna bisa mengakses multi database. Lalu ada yang namanya pertumbuhan yang cepat dari social network dan teknologi. Lalu ada digitalisasi, menimbulkan tipe data yang beraneka ragam. Kalau dulu mungkin kita tipe data integer, string, dan segala macam. Sekarang kita bisa karakter, integer masih ada. Mungkin kalau teman-teman yang bermain dengan data besar, kita gunakan data oleh objek, blob, dan segala macam. Nah, kalau yang penting di sini adalah bagian dari business intelligence yang inovatif. Nah, business intelligence ini membutuhkan analisis data. Seperti pada pertemuan sebelumnya, ketika teman-teman bisa menguasai basis data dari ilmu statistik, maka teman-teman akan menjadi data analyst. Nah, biasanya cara kerja business intelligence ini menggunakan hampir sama dengan kita bisa menganalisis data, tapi data yang digunakan tergantung dari data mana. Misalnya kalau data bisnis, kita akan jadi business intelligence dan yang lainnya. Business intelligence ini sangat penting karena dia akan mengatur bagaimana arah kebijakan dari sebuah perusahaan untuk misal dia ingin membuat satu produk, satu campaign, satu model promosi, nah itu biasanya akan digunakan dari hasil data yang diolah oleh tim business intelligence ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam distribute DBMS. Nah, distribute DBMS atau yang akan kita bahas kali ini itu DDBMS, ada beberapa faktor yang mendorong kebutuhan dari distribute DDBMS itu sendiri. Yang pertama, internet sebagai platform untuk bisnis. Sekarang banyak e-commerce, marketplace banyak. Lalu yang kedua, adanya revolusi penggunaan mobile wireless. Kalau teman-teman perhatikan dari pengaksesan komputer dari dulu sampai sekarang, dari mulai yang jaringannya kabel, sekarang sudah menjadi kabel. Lalu yang ketiga, adanya application as a service, SaaS. Jadi ada application yang berjalan sebagai service dari application lain, kita bisa mengambil service-nya itu untuk menggunakannya. Contohnya misalnya kita menggunakan API dan segala macam, API, biasanya kita akan akses service-nya. Misal kita mau pakai Google Map, kita akses API-nya Google yang mikir database segala macam Google, kita kan tinggal ngambil API-nya, kita gunakan. Nah, itu yang salah satu faktor yang mendorong dari kebutuhan DDBMS sendiri. Lalu yang keempat, adanya fokus pada mobile business intelligence. Seperti yang sudah kita bahas, business intelligence sekarang memegang peran penting karena hampir semua decision dari kebutuhan perusahaan atau segala macam pun itu diambil proses bisnisnya berdasarkan data analis yang kita lihat dari proses dari business intelligence. Nah, selanjutnya kita akan melihat disadvantage dari CDBMS dan DDBMS. Yang pertama kita bisa lihat dari plus minusnya dulu. Yang pertama untuk plusnya, data akses dan prosesnya yang lebih cepat, lalu fasilitas yang mudah ditingkatkan, kita bisa improve communication antar modulnya. Yang pasti operating cost yang semakin rendah, user friendly interface bisa diterapkan mudah, sangat mungkin kecil terjadinya single point failure, dan prosesor independen. Itu dari sisi plusnya. Sementara dari sisi minusnya, kita bisa lihat ada kompleksitas dari time management dan kontrol. Teknologinya sangat difficult karena kita menggunakan model distributed network, sistem terdistribusi. Lalu ada security is a cost, distribusi jaringan pasti ada security-nya. Standarnya belum banyak, lalu butuh storage dan infrastruktur yang besar. Kita perlu menambahkan training cost, lalu yang terakhir biayanya mahal karena butuh duplicated infrastruktur. Nah, nanti duplicated infrastruktur ini contohnya kita bisa menggunakan pada data replication. Nanti kita bahas pada bagian-bagian yang terakhir. Oke, selanjutnya kita akan masuk melihat perbedaan antara distributing process dan distribute database. Nah, ini yang istilah ini yang akan sering kita dengar, distribute process, proses terdistribusi, dan database terdistribusi. Nah, untuk distribute processing bisa dikatakan database logical processnya itu dibagi di dua tempat fisik atau lebih via network. Sedangkan untuk distribute database yaitu menyimpan database logical di dua tempat fisik atau lebih juga via network. Kalau ini lebih pada fokus dua tempat fisiknya dari database logiknya, sedangkan distribute processnya adalah database logical processingnya yang dibagi di dua tempat fisik yang itu terkoneksi secara
network. Ini untuk membedakan aja, nih lebih ke arah database-nya, ini lebih ke arah processing-nya. Lalu ada yang namanya database fragment. Database yang terdiri dari banyak bagian pada distribute database system. Nah, istilah-istilah ini nanti akan kita gunakan dalam distribute database management system. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke dalam karakteristik fungsi dari distribute database management system. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam yang namanya application interface. Application interface ini berguna untuk melakukan interaksi dengan pengguna atau user, program aplikasi dan DBMS lainnya dalam sistem yang terdistribusi. Lalu yang kedua ada validation, untuk melakukan analisis permintaan request data sesuai dengan sintak yang benar atau tidaknya. Lalu ada yang ketiga ada transformation, yaitu untuk menguraikan permintaan kompleks menjadi komponen dari request yang lebih kecil, yang lebih atomik. Lalu ada query optimization, pengoptimalan query untuk menemukan strategi akses terbaik berdasarkan fragmen database mana yang harus diakses oleh query dan bagaimana pembaruan data jika ada, apakah data tersebut harus disinkronkan atau tidak. Ini yang diatur dalam query optimization. Lalu ada yang namanya mapping. Mapping ini digunakan untuk menentukan lokasi data fragmen lokal dari jarak jauh. Lalu ada selanjutnya yang keenam ada I/O interface. I/O interface ini untuk membaca atau menulis data dari atau ke penyimpanan lokal secara permanen. Lalu selanjutnya yang ketujuh ada formatting, yaitu untuk menyiapkan data sesuai dengan model presentasi akhir atau data yang akan ditampilkan kepada user itu nanti model datanya seperti apa, ini dikerjakan di bagian formatting. Lalu ada yang namanya security. Security adalah untuk memberikan privasi data di database lokal dan database remote, database jarak jauhnya. Lalu ada yang ke-9 ada backup and recovery. Backup and recovery ini untuk memastikan ketersediaan dan pemulihan database jika terjadi kegagalan. Nah, lalu selanjutnya yang ke-9, yang ke-10 kita ada DB administration atau administrasi database, digunakan untuk administrator model database-nya. Lalu ada control concurrency control, itu digunakan untuk mengelola akses data secara bersamaan untuk memastikan konsistensi data di seluruh fragmen database di DDBMS-nya. Yang terakhir kita punya transaction management. Transaction management ini untuk memastikan bahwa data berpindah dari satu kondisi ke kondisi lainnya dalam state atau kondisi yang konsisten. Nah, aktivitas transaction management ini mencakup sinkronisasi transaksi lokal dan remote serta berbagai macam transaksi yang terbagi dalam distribution segmennya. Ini adalah beberapa karakteristik dari fungsi distribute DBMS. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam yang namanya alur DDBMS. Nah, untuk sebuah model DDBMS sendiri ada beberapa alur yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus bisa menerima request dari aplikasi via user interface. Lalu kita bisa, yang kedua ada analisis validasinya dan dekomposisi requestnya. Lalu ada yang ketiga kita bisa mapping dari requestnya. Yang keempat adalah dekomposisi atau menguraikan request jadi beberapa proses input output atau operasi input output. Lalu yang kelima mencari dan memfasilitasi data. Yang keenam meyakinkan konsistensi, security dan integritas. Yang ketujuh kita bisa melakukan validasi data untuk kondisi tertentu, misalnya ada butuh data yang transaksi tertentu dari bulan ini atau sebelum terjadinya blackout. Nah, kita harus bisa memprovide datanya. Lalu yang ke-8 adalah mempresentasikan data dalam format yang diperlukan. Ini ada beberapa alur dari DBMS yang perlu diperhatikan. Nah, ini contohnya dari full DDBMS, model fullnya. Di sini ada site 1, ini ada site 2. User Mary ini akan mengakses database fragment A1. Ini juga akan, sementara user Tom di site 2 dia akan mengakses database fragment dari 2. Nah, di sini ada
ada distribute management database management sistemnya di sini, ada single logical database. Ini database ini terkomunikasi via network. Nah, ini untuk distributing prosesnya. Nah, selanjutnya kita punya beberapa komponen dalam DDBMS. Yang pertama, pasti kita butuh workstation atau remote device-nya. Yang kedua, kita ada network hardware dan software-nya. Software hardware-nya apa yang diperlukan, lalu ada communication medianya, biasanya over internet. Lalu di sini ada yang namanya transaction process. Transaction process sendiri bisa berarti komponen software perangkat lunak dari sistem yang berguna untuk melakukan request data atau meminta request data. Nah, untuk transaction process sendiri dikenal ada dua, yaitu ada transaction manager atau yang bisa disebut dengan application manager. Nah, ini bisa disebut nanti singkatannya kita gunakan TM atau kita gunakan AP. Nah, selanjutnya ada data processor DP atau data manager. Nah, komponen software pada sistem yang menyimpan dan menerima data dari lokasinya. Nah, kalau request kita menggunakan transaction processor, sementara kalau request get-nya kita dapat menyimpan menerima hasil dari request-nya, kita menggunakan yang namanya data processor. Nah, ini komponen-komponen dari DDBMS. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam variansi macam site processing atau site data. Nah, kita akan lihat ada beberapa banyak dari site processing atau site datanya. Mari kita akan lihat satu per satu. Nah, di sini ada yang namanya single site processing atau single site data. Di sini disingkat dengan SPSD. Nah, processingnya itu sendiri dilakukan di dalam satu komputer. Nah, lalu data disimpan dalam host komputer pada local disk-nya, processingnya restrict pada user side-nya, lalu DBMS-nya digunakan secara diakses melalui DAM terminal. Nah, DAM terminal ini istilahnya kita akses melalui terminalnya. Ini contoh dari SPSD, single site processing, single data processing. Ini DAM terminalnya, remote DAM terminalnya. Ini untuk single site processingnya. Database-nya, front end prosesnya, ini terminalnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam yang namanya multi-site processing pada single site data atau MPSD. Beberapa proses berjalan di komputer yang berbeda, di mana mereka sharing satu tempat penyimpanan data atau repositorinya. Ya, biasanya di sini dia menggunakan network file server. Untuk beberapa aplikasi konvensional, contohnya kita menggunakan akses melalui LAN. Lalu ada juga yang namanya client server arsitektur. Ini biasanya digunakan untuk mengurangi traffic jaringan. Prosesnya bisa didistribusi secara distributed dan mendukung berbagai banyak data di berbagai macam situs. Ini untuk multi-site processing single data pada single site data. Nah, ini contohnya satu file server, ini distribute prosesnya. Nah, ini site A, site B, site C. Nah, kita bisa akses via communication network-nya. Lalu selanjutnya kita ada yang namanya multi-site processing, multi-site data. Nah, biasanya di sini sistem ini merupakan sistem basis data yang terdistribusi penuh. Nah, mendukung banyak pemrosesan data dan pemrosesan transaksi di berbagai banyak situs. Nah, dia hampir sama modelnya dengan distribute processing. Modelnya dia fragment. Nah, ini aksesnya seperti ini. Ini untuk multi-site processing, multi-site data. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam klasifikasi DDBMS. Klasifikasi Distribute Database Management System ini dilakukan berdasarkan tingkat dukungan terhadap berbagai macam model database. Yang pertama ada yang namanya homogeneous. Homogeneous ini mengintegrasikan beberapa contoh DBMS yang sama melalui sebuah jaringan. Lalu yang kedua ada heterogeneous. Heterogeneous ini berarti mengintegrasikan berbagai macam tipe atau jenis dari DBMS. Lalu ada yang namanya fully heterogeneous.
yang artinya di sini diartikan sebagai dia mensupport penuh terhadap berbagai macam model DBMS yang berbeda. Masing-masing mendukung model data atau data yang berbeda-beda, data proses yang berbeda-beda. Ini yang didukung dalam fully heterogeneous-nya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam batasan dari DDBMS itu sendiri. Yang pertama, kita bisa tahu bahwa remote access itu dilakukan hanya dalam mode read only. Yang kedua, adanya restriction dari akses tabel yang dapat dilakukan secara remote. Nah, mungkin juga beberapa aksesnya itu bisa dilakukan kalau bisa dalam single transaction, satu transaksi. Lalu ada yang restriction sendiri untuk batasan atau jumlah database yang bisa diakses. Nggak semua database diakses, hanya database tertentu saja. Lalu yang terakhir adanya pembatasan dari database model yang bisa diakses. Nah, karena kaitannya dengan distribute sendiri, kita mendistribusikan model aksesnya, maka memang perlu adanya berbagai macam akses sehingga untuk menjaga sekuritas dan keamanan dari data itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam fitur transparansi DBMS. Yang pertama ada distribution transparency, yang kedua ada transaction transparency, lalu ada value transparency, performance transparency, dan heterogeneity transparency. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat itu satu per satu. Yang pertama ada distribution transparency. Nah, distribution transparency ini memungkinkan pengolahan database yang tersebar secara fisik seolah-olah terpusat. Nah, kita di sini kita akan berhubungan atau berhadapan dengan yang namanya level, yaitu ada fragmentation level, lalu ada location transparansinya dan local mapping transparansinya. Ini contohnya misalnya untuk distribution transparency, ini ada locationnya, ini ada fragmentnya. Nah, di sini yang distribution transparency. Nah, distribution transparency sendiri di sini ada yang namanya unique fragment atau fragment unik. Setiap baris yang berupa unik terlepas dari berbagai macam lokasi dari fragmentnya. Lalu didukung oleh kamus data terdistribusi atau yang bisa disebut dengan distribute data catalog. Katalog data terdistribusi. Kalau kamus data terdistribusi itu disebutnya Distribute Data Dictionary atau DDD, atau di sini ada juga yang namanya Distribute Data Catalog DDC. Nah, DDD dan DDC ini berisi deskripsi seluruh database yang dilihat oleh administrator database. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya distribusi skema global, Distribute Global Scheme. Nah, ini digunakan untuk skema database umum yang akan di-translate oleh atau yang akan menerima request dari user menjadi subquery. Ini untuk bagian yang tadi, yang distribute transparency. Nah, selanjutnya kita ada yang namanya transaction transparency. Nah, transaction transparency ini yang pertama dia memastikan transaksi database akan menjaga integritas dan konsistensi database terdistribusi. Yang kedua, dia juga akan memastikan transaksi selesai hanya jika semua situs database yang terlibat menyelesaikan bagiannya. Lalu yang ketiga, distribute database. Sistem membutuhkan mekanisme yang kompleks untuk mengelola sebuah transaksi. Ini di bagian transaction transparency. Selanjutnya kita akan masuk ke yang tadi ada yang namanya distribute request dan distribute transaction. Nah, kalau diperhatikan di sini ada yang namanya remote request, yaitu SQL statement tunggal yang digunakan untuk mengakses data yang diproses oleh prosesor pada DDBMS. Nah, lalu pada DDBMS yaitu remote request. Nah, remote request ini pernyataan SQL tunggal yang mengakses data yang diproses oleh prosesor pada basis data jarak jauh tunggal atau basis datanya single. Lalu ada yang namanya remote transaction, yaitu mengakses data di satu lokasi jarak jauh, remote istilahnya,
yang terdiri dari beberapa permintaan. Lalu ada yang namanya distributed transaction sendiri. Request meminta data dari beberapa situs remote-nya yang berada di dalam sebuah jaringan. Lalu ada yang namanya distribute request. Distribute request ini pernyataan atau SQL statement tunggal yang mereferensikan data di berbagai macam site distribute prosesnya. Nah, di sini ini untuk distribute request dan distribute transaction. Nah, ini contoh untuk remote request. Nah, ini aksesnya, ini distribute prosesnya, ini customernya. Lalu di sini ada contoh untuk remote transaction-nya, sama, cuma yang diakses ada beberapa macam. Di sini contohnya 2 tabel. Lalu di sini ada distribute transaction-nya, contohnya site A, site B, site C, customer, invoice, dan produknya. Lalu di sini ada yang namanya distribute request. Ini berbagai macam contoh distribute request-nya, customer, invoice, produk, sama. Lalu selanjutnya ini model distribute request yang lain, site A, site B, C1, C2. Ini SQL query-nya. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu distribute concurrency control. Nah, concurrency control ini penting dalam lingkungan database terdistribusi karena operasi multiproses dan pada multi-site ini membuat inkonsistensi dan transaksi menemui jalan buntu atau disebut memungkinkan terjadinya inkonsistensi dan deadlock. Nah, makanya di sini kita perlu namanya distribute concurrency control-nya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam performance and value transparency. Nah, kinerja transparansi atau performance transparency memungkinkan DDBMS untuk berfungsi seolah-olah itu ada pada data terpusat. Nah, sedangkan value transparency memastikan sistem akan beroperasi jika terjadi kegagalan, misalnya contohnya network failure. Nah, beberapa pertimbangan untuk menyelesaikan problem ini kita bisa menggunakan yang pertama namanya data distribution, lalu yang kedua kita bisa menggunakan data replication. Nah, data replication ini kita menggunakan namanya replika transparansi. Replika transparansi ini memungkinkan DDBMS untuk menyembunyikan berbagai multiple copies dari data yang ada dari usernya. Nah, ini beberapa pertimbangan yang bisa kita gunakan untuk menghandle request pada distribute data environment. Nah, selanjutnya, lalu kita juga perlu mengecek yang namanya network, ketersediaan network dan node-nya. Karena network node dan node-nya ini sangat penting karena kita akan berhadapan dengan latensi. Latensinya itu apa? Penundaan yang diberlakukan oleh jumlah waktu yang dibutuhkan sebuah paket data untuk melakukan perjalanan, istilahnya perjalanan pulang pergi. Latensinya harus diperhatikan, ini kan delay kan, penundaan kan. Nah, lalu ada yang namanya network partitioning, yaitu delay sama-sama dengan delay, tapi yang ini lebih ke arah node. Nah, diberlakukan ketika node tiba-tiba tidak tersedia atau karena node-nya tiba-tiba tidak tersedia atau kan biasanya berhubungan dengan kegagalan jaringan. Nah, ini yang perlu diperhatikan tadi selain 3 hal yang tadi, yang ini data distribution dan replication, lalu ada yang namanya network latency dan network partitioning. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam distribute database design. Nah, untuk mendesain distribute database, kita perlu mengetahui yang pertama ada yang namanya data fragmentation, bagaimana data itu dibagi menjadi beberapa fragmen. Lalu ada data replication. Nah, dari fragmen ini yang mana yang mau kita replikasi ke dalam model yang lain. Lalu di sini ada yang namanya data allocation, di mana kita bisa menemukan fragmen dan replikasi tersebut. Replikasi yang sudah kita lakukan di sini, antara data replikasi ini dan data fragmen ini. Nah, di sini kita akan melihat apa yang namanya data fragmentation. Nah, data fragmentation ini memecah satu objek menjadi banyak segmen. Biasanya informasinya itu disimpan dalam distribute data catalog atau DDC. Nah,
yang perlu diperhatikan dalam penerapan data fragmentation ada yang namanya horizontal fragmentation, yaitu pembagian relasi menjadi subset, fragmen, dan tuple dari barisnya. Lalu ada vertical fragmentation, membagi pembagian relasi menjadi himpunan antar bagian atau atribut dalam sebuah kolom subsetnya. Lalu ada yang namanya mixed fragmentation, yaitu kombinasi antara horizontal dan vertical strategi, kombinasi antara horizontal fragmentation dan vertical fragmentation. Ini untuk model data fragmentation pengertiannya, dan ini strategi yang akan kita lakukan untuk membuat data fragmentation. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa yang namanya data replication. Data replication sendiri bisa dikatakan kita menyimpan data atau menggunakan salinan data tadi disimpan di beberapa situs yang dilayani oleh jaringan komputer. Jadi situsnya itu mereka terkoneksi. Nah, lalu di sini ada yang namanya mutual consistency rule. Replicated data fragment harus identical atau harus sama persis. Jadi fragmen data yang akan kita replikasikan itu harus identik sama persis. Nah, ada dua gaya dari replikasi. Yang pertama push, yang kedua pull. Nah, gunanya replikasi kadang juga itu berguna untuk merestore data yang hilang. Jadi ini ada site 1, database distribute process, site 2, site 3 ini A1, A2, A3. Database ini sama-sama terreplikasi. Ini untuk data replication. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya data replication scenario. Nah, yang pertama kita punya fully replicated database. Jadi menyimpan banyak salinan dari setiap fragmen database di berbagai macam situs site. Nah, lalu ada yang namanya partial replication. Partial replication ini yang menyimpan banyak salinan dari beberapa fragmen di berbagai macam site. Nah, sebetulnya hampir sama, cuma yang ini semua, yang ini hanya sebagian aja. Lalu unreplicated data site. Nah, unreplicated data site ini menyimpan beberapa fragmennya dalam single site. Ini yang membedakan model-model skenario dari data replikasi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam data alokasi, teknik alokasi data. Yang pertama kita bisa menggunakan centralized data allocation, alokasi datanya terpusat, database disimpan dalam satu site. Lalu yang kedua kita bisa menggunakan data beberapa partisi dari data alokasi, database dibagi menjadi dua atau lebih fragmentasinya yang terpisah dan disimpan dalam dua atau lebih site. Lalu yang ketiga ada yang namanya replication data allocation. Nah, jadi salinan dari satu data atau jadi salinan dari satu atau lebih fragmen database disimpan di dalam beberapa site. Ini yang disebut dengan data allocation strategis. Kita punya centralized data allocation, partitioned data allocation, dan replicated data allocation. Oke, next selanjutnya kita ada yang namanya CAP theorem atau teori CAP. Nah, kalau pada tahun 2000 ada di dalam simposium komputasi terdistribusi, ya ini yang namanya Dr. Eric Brewer yang menemukan CAP ini, menyatakan dalam presentasinya bahwa setiap sistem data terdistribusi ada 3 properti yang perlu kita kita perhatikan, yaitu konsistensi, ketersediaan, availability, dan partition tolerance. Ini yang menjadi dasar dari adanya teorema CAP. Nah, di sini dikatakan basic available, soft state, and eventual consistent, atau yang bisa disebut dengan BASE. Perubahan data tidak segera terjadi, tetapi menyebar secara perlahan melalui sistem sampai semua terjadi yang namanya replikasi yang konsisten. Ini untuk CAP teori. Nah, selanjutnya di sini ada distribute database spectrum yang perlu diperhatikan. Di sini berbagai macam tipe database-nya, misalnya di sini database type-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam distribute database spectrum. Pada distribute database spectrum, centralized database konsistensinya high, availability-nya high, partition toleransinya tidak diketahui, model transaksinya acid,
Nah, trade-off-nya distributed no distribute data processing. Sementara untuk relational DDBMS konsistensinya high, availability relax, partition toleransinya high, modelnya ACID juga. Nah, sini ada yang namanya 2 pieces, yaitu DDBMS 2 pieces, sacrifice availability to ensure consistency and isolation. Nah, di sini ada yang namanya NoSQL dan DDBMS. DDBMS ini konsistensinya relax, availability-nya high, partition toleransinya high. Transactional modelnya kita menggunakan tadi B sesuai dengan teorema CAP. Lalu di sini trade-off-nya mengubahkan konsistensi untuk langsung menjamin ketersediaan. Ini yang disebut dengan distributed database spectrum. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam key assumption of Hadoop distribution system. Yang pertama di sini kita ada high volume, write once, lalu ada write one, read many, lalu ada streaming access, ada move to computational data, move to computation to data, lalu ada yang terakhir fault to tolerance-nya. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya Hadoop distributed file system. Kalau kita perhatikan ini ada client node, name node, metadatanya blok 1, file 1, blok 1, 3, 4, R3, file 2, blok 2, 5, 6, R3. Dan ini kombinasinya dari client node, data node-nya, kita lihat bloknya, dia mengakses file berapa, ini ada blok-blok filenya, data node 3, data node 4 sama dengan blok-blok filenya, nanti di sini name node-nya. Nah, ini yang menjadi yang disebut dengan Hadoop distributed file system. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam CGDate 12 Commandment for Distributed Database. Nah, ini gagasan mengenai database terdistribusi memang sudah istilahnya sudah ada lama. Nah, dengan meningkatnya basis data relasional, sebagian vendor mulai menerapkan basis data terdistribusi untuk mereka sendiri. Umumnya menyoroti dengan kekuatan dengan produk masing-masing. Untuk membuat perbandingan lebih mudah, CGDate ini merumuskan 12 prinsip atau perintah dasar untuk database terdistribusi. Meskipun tidak ada DDBMS saat ini yang sesuai dengan yang nanti disebutkan dalam CGDate ini, tapi kita bisa melihat panduan yang ini bisa digunakan untuk sebagai target yang berguna ketika kita ingin membuat mengetahui mengenai distributed database. Yang pertama, ada yang namanya local site independence. Nah, setiap situs lokal dapat bertindak sebagai DDBMS yang independen, otonom, dan terpusat. Setiap situs bertanggung jawab atas keamanan kontrol konkurensi, backup, dan pemulihan dan restore-nya. Lalu yang kedua ada central site independence. Nah, ini tidak bisa dikatakan tidak ada site di jaringan yang bergantung pada pusat site atau site lain. Semua site memiliki kemampuan yang sama. Nah, ini untuk yang central site independence. Lalu yang ketiga ada failure independence. Sistem tidak terpengaruh oleh kegagalan node. Sistem ini terus beroperasi bahkan dalam kasus kegagalan node atau perluasan jaringan. Ketika ada node yang mati atau kita implement satu jaringan, jadi sistemnya tetap harus bisa berjalan. Lalu yang keempat adanya location transparansi. Pengguna tidak perlu mengetahui lokasi data untuk mengambil data tersebut. Nah, ini yang location transparansi. Lalu ada yang kelima yaitu fragmentation transparansi. Fragmentasi data transparan bagi pengguna yang hanya melihat satu database logis. Pengguna tidak perlu mengetahui yang namanya fragment database untuk mengambilnya kembali ketika dia ingin melakukan request lagi. Nah, ini yang kelima. Lalu yang keenam kita punya replication transparansi. Nah, pengguna hanya melihat satu database logik saja. DDBMS secara transparan memilih fragment database untuk diakses. Bagi user atau pengguna, DDBMS mengelola semua fragmen secara transparan. Nah, ini yang replication transparansi. Lalu ada yang namanya distribute query processing. Permintaan terdistribusi dapat dijalankan di beberapa situs distribute proses yang berbeda. Optimalisasi query dilakukan secara transparan oleh DDBMS.
Nah, ini yang disebut dengan distribute query processing. Lalu yang ke-8 kita ada distribute transaction process. Transaksi dapat memperbarui data di beberapa site yang berbeda dan transaksi dapat dijalankan secara transparan. Nah, ini yang ke-8 tadi. Lalu yang ke-9 kita ada hardware independence. Sistem harus dapat berjalan di berbagai macam platform perangkat keras manapun. Nah, yang ke-10 kita ada operating system independent. Jadi, sistem harus bisa berjalan di berbagai macam operating system manapun. Nah, yang ke-11 kita punya network independence. Nah, sama seperti tadi, sistem harus dapat berjalan di platform jaringan apapun. Nah, yang ke-12 ada yang namanya database independence. Sistem harus mendukung produk database vendor manapun. Nah, ini merupakan uh, istilahnya panduan atau prinsip yang dibuat oleh CGDate untuk database terdistribusi. Oke, sekian materi kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan gunakan forum yang sudah disediakan atau bisa bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Sekian, terima kasih.